Desa Bitahan Baru di Kabupaten Tapin ini dijuluki Desa Mandiri berkat usaha masyarakatnya yang berdedikasi pada UMKM yang dikelola. Tidak hanya itu, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tapin dalam menekan angka stunting dapat dikatakan sukses dan berkembang. Saya ingin mengucapkan selamat dulu pemirsa kepada pemerintah Kabupaten Tapin atas penghargaan yang sudah diraih ya Bapak Ibu ya. Tanda kehormatan yang diraih adalah Satya Wirakarya. Satya Lencana Wirakarya untuk Ketua Tim Penggerak PKK. Dari Presiden Joko Widodo untuk pemerintah Kabupaten Tapin. Kabarnya pernah sampai menjadi kedua tertinggi di Kalsel, 33% angka stuntingnya. Memang kita kaget juga saat itu, nomor 2 tertinggi se-Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten kota yang ada, dan tapi nomor 2 paling tinggi. Kita antisipasi bagaimana stunting ini bisa menurun, sehingga kita kumpulkan semua elemen masyarakat, pemerintah daerah dengan jajarannya, kemudian BKKBN dengan jajarannya, termasuk kisahnya para kepala desa yang punya tanggung jawab yang ada titik stuntingnya yang ada di desa masing-masing. Akhirnya mungkin istilahnya karena itu kita cepat mengantisipasi, ada penurunan drastis yang sangat tinggi dari 33,5, penurunannya itu adalah 19,5, tertinggal 14% lagi. Wah, sekarang sudah 14% nih. Iya. Stunting di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Butuh waktu berapa lama untuk menurunkan angka stunting ini dan percepatannya yang dilakukan? Dari awal kita 2022 itu terdampaknya cukup tinggi kan. Kemudian 1 tahun kemudian Desember kelihatan ada penurunan drastis. Bukti bahwa benar dilaksanakan oleh kita bersama semua elemen masyarakat, sehingga niscayanya bisa turun. Dan niscayanya itu gihan juga pendamping saya, Ibu Ketua Tim Penggerak. Wah, dan Ibu ini cukup dalam kecepatan ini ya. Di yang bukan masih tinggi, memang ada tentunya ada 25. Terus setelah di 100 desa dan 9 kelurahan. Desa itu mungkin dari dunia usaha bukan hanya memberikan makanan tambahan, dan juga dia memberikan untuk menimbulkan anak stunting itu. Jadi selain bantuan kami dari juga mereka juga bantu tambahan anak-anak stunting. Itu juga dari terkait menganggarkan untuk tambah darah tadi. Tambah darah untuk anak-anak sekolah, anak remaja, sehingga mereka nantinya pada masanya akan melakukan perkawinan tidak mendapat kesulitan. Paling efektif dan efisien itu yang gitu tadi, secara bersama kita turun, menindaklanjuti. Nah, titik yang sudah jelas bisa kelihatan, ya otomatis kan isinya pengurangan itu kelihatan lah. Tapi bagaimana nih dari pemerintah Kabupaten Tapin memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan di setiap desa ini dijalankan dengan baik sehingga penurunan stunting bisa drastis terjadi seperti ini? Ya, selain kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Tapin aktif memberikan sosialisasi pembinaan ke setiap desa dan juga melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, juga dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama kami sudah ada MOU pesan untuk jangan sampai menikah dini, karena menikah dini itu biasanya dampak dari menikah dini itu banyak anak stunting. Sekarang kita ini kan berada di lokasi desa Bitahan Baru yang disebut kampung apa, Bu? Kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas. Memang dibuatkan kampung keluarga berkualitas seperti ini, Bu? Iya. Jadi ini kan di sini sudah banyak dikunjungin orang, dan kampung ini sudah
berpredikat juara 1 nasional. Kampung ini Iya. luar biasa. apa ya kategori mandiri, desa yang mandiri karena mereka sudah ada penghasilan desanya itu dan juga bisa membiayai desa mereka sendiri. Desa mandiri yang Ya. ada di Bitahan Baru, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Apakah ada kerajinan tangan juga atau produk dari UMKM yang dibina Ya. di Kabupaten Tapin ini, Pak? Iya, ada beberapa, nanti dijelaskan oleh Ibu lebih tahu karena ibu juga. Sasirangan, ada Wah, kita mau lihat Iya, ya di sana. pemirsa kita lihat ke sana produk aja ya. hasil kerajinan tangan dari UMKM Kabupaten Ya, Tapin. oke. Ya. Ada yang cantik-cantik di sana. Oh, iya, di- Biasa perlengkapan perempuan ini Iya, kita ada boleh, tas, Ibu, ada. kita boleh lihat ya Iya, sih kata bisa. saya. Silakan. Nah, ini semua mau lihat yang mana ini ya? Tas dulu kali, Bu. Tas kalau ini kalau- cuma ada di Tapin ya. Kalau Purun Dalit ini cuma adanya di Tapin aja. Kita lihat berarti tas anyaman ya. Ya, nyaman. Terbuatnya dari purun. Purun Dalit, Itu sejenis tanaman atau gimana, Bu? tanaman. Tanaman di air. Itu daerah Tanaman rawa rawa. itu tanam, jadi dia tumbuh. Nah, jadi kan bisa dikeringkan, ditumbuk, baru di ini. Kalau ini yang purun yang biasa ya. Ini purun biasa. Jadi beda dengan purun Dalit dengan purun yang biasa. Kalau yang purun biasa ini harganya kalau dijual lebih murah ya ini. Nah, kalau dari Kabupaten Tapin sendiri juga ini aktif untuk mengikuti Inakraf ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Iya. Tahun ini ikut juga, Bu? Alhamdulillah ikut juga. Gimana kemarin? Boleh diceritain pas ikut Inakraf? Oh iya, kemarin kan karena itu mungkin baru pertama setelah Covid. Jadi mungkin barang-barangnya Sudah siap. memang ada tapi tidak terlalu banyak. Seperti tahun-tahun sebelumnya kami biasanya bawa barang banyak ya kan. Karena mungkin belum terencana yang habis Covid ini tadi, tapi alhamdulillah barang yang kami bawa laku. Kayak Bawa apa aja, tikar purun. Ini tas-tas Dalit seperti ini. Ada lagi tempat tisu. Salah satunya nih baju yang Ibu pakai, yang Bapak pakai nih, saya tertarik juga ya. Mungkin pemirsa Kompas TV juga tertarik melihat motifnya. Iya, ini produk UMKM Tapin. Ini motifnya motif Papakuan, tapi banyak lagi yang lain seperti ini. Oh, ini juga. Ada ini motif yang pertama kali awal Tapin mengeluarkan motif naga ini. Naga namanya Sirintik dan Siribut. Jadi ada beberapa motif untuk Tapin. Beda dengan kabupaten lain. Mereka kan kabupaten lain rata-rata ada gigi haruan. Tapi Tapin mengeluarkan produknya sendiri. Motifnya kami ambil dari etnik Dayak tadi. Yang pertama kali. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Dari kecamatan-kecamatan mereka mengeluarkan motif-motif sendiri. Bu, kalau tadi saya lihat di sini juga kayak para pengrajinnya sedang ini ada sibuk pengrajin. untuk Ya, biasanya kayak gini berkegiatan. mereka melakukan menganyam. Kalau ini menganyam purun, kalau yang di sana membuat sasirangan. langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gitu, gimana produk-produk ini bisa dikenal oleh masyarakat di luar Kalimantan Selatan itu gimana? Tamu undangan kita kasih. Jadi pakaian seragam
yang kita sudah bikin motifnya sesuai dengan isinya keinginan kita bagikan kainnya, di saat kita pelaksanaan dia sudah pakai gitu, sudah pakai. Nah jadi dari sanalah isinya penjualan itu kan bisa lancar. Oh ini dari Tapin bagus sih ini motifnya kan begitu. Nah, selain itu Jadi juga, orang pesan. selain itu kami melalui pameran-pameran yang seperti Inakrab, Dekranas. Jadi kami bawa nanti ke pameran itu tadi, jadi otomatis orang pada melihat di hasil dari kerajinan ataupun sasirangan Tapin itu tadi. Akan dikembangkan seperti apa nantinya UMKM yang ada di Kabupaten Tapin? Kalau kami sih berpikiran bahwa setiap desa itu kan isinya UMKM ini kan harus ditingkatkan, dikembangkan sesuai dengan isinya kerajinan mereka, kemampuan mereka, supaya kedepannya itu kan bisa sebagai sumber pendapatan yang cukup lah untuk isinya kelompok PKK di desa gitu. Semangat ibu-ibu ya untuk menganyam dan juga buat kain batik sasirangan ya. Sasirangan. Pak, kita mau lanjut lagi nih Pak untuk Siap. jalan-jalan boleh ya? Ya, boleh. Ayo. Ya. Ibu, Mas Ibu. Makasih. Usai sudah perjalanan saya di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan bersama Bupati Bapak Arifin Arpan dan Ibu Ratna Eliani. Mulai dari olahraga ringan, mengunjungi bendungan Tapin, belusukan hingga melihat kerajinan tangan khas Tapin. Semoga dapat terus bersama mewujudkan Tapin maju, sejahtera, dan agamis. Maju Tapin. Kalau ada pertanyaan misalnya salah satu